Amal itu tergantung niatnya. Walaupun kelihatannya itu amal ukhrawi, tapi tujuannya tidak karena Allah, tidak karena Rasulullah, ya tidak dapat apa-apa. Enggak ada apa-apa. Makanya sering diceritakan kelihatannya itu duniawi, kelihatannya tidur, mungkin Ya. kayaknya makan, mungkin lah kalau memang nyambut gawe kerja, mungkin lah kalau niatnya ukhrawi, orang berangkat kerja bismillahirrahmanirrahim, niat nglakoni kewajiban, niat golek rezeki sing halal, itu jauh lebih berharga, lebih terhormat daripada ada orang yang mulai pagi sampai sore puasa baca Quran tapi berbukanya tamak minta menunggu pemberian orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. di saat ini pemirsa bisa bertemu dengan Anda. Saat ini saya Subhan Abu Rizal dalam Hasanah Ramadan PCNU Kabupaten Nganjuk ya. Alhamdulillah di hari-hari kita dalam mengisi agenda kita, ubudiyah kita di bulan suci Ramadan ini bisa masih ketemu dengan Anda semuanya. Dan pemirsa, memiliki harta ataupun berikhtiar di saat-saat puasa memang bagian tersendiri ya, menjadi hal yang mungkin agak berat ya. Bekerja menjadi berbeda dengan di hari-hari di luar Ramadan, tetapi itu menjadi kewajiban kita. Nah, bagaimana Allah melalui Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita bahwa hidup di dunia ya harus mencari dunia, tetapi tidak lupa dengan apa yang sering kita sebut bahwa di dunia itu adalah ladangnya kita untuk nanti di akhirat. Sudah bersama saya Gus Duja saat ini. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Muhammad Badri Duja. Terima kasih kerawaannya di media center pada saat puasa. Di tengah-tengah puasa seperti ini. Baik, pemirsa, Gus Duja sering kita akrab kita panggil demikian. Beliau ini karena memang kiai kategori masih muda. Alhamdulillah. Masih energik dan ini terkait dengan ini ya yang kita mohonkan, puasa ini seakan-akan bekerja secara ini ya ekonomis, terutama dalam perekonomian kita, bahwa mencari harta atau bekerja untuk kehidupan kita di dunia itu hampir-hampir itu tinggal presentasinya kecil gitu. Banyak sekali hal-hal yang kita isi dengan ukhrawiyah atau kegiatan puasa. Nah, kita tidak memandang itu mungkin hanya sebagai momen saja ya Ramadan ini, tetapi kewajiban kita mencari maisah atau dalam bahasa jenengan lah. Ini kan kewajiban ya bagi kita dalam kehidupan kita. Pripun niki Yai? Kita mohonkan. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di media ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa menjalankan aktivitas, baik aktivitas duniawi kita juga aktivitas ukhrawi kita. Hal-hal yang terpenting memang pada suasana orang berpuasa itu kayaknya ya gimana ya, orang puasa itu kan tenaganya terbatas, pikirannya terbatas ya. Tapi dalam hal-hal tertentu bahwa jangan sampai ada karena kita ibadah puasa juga akan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Salah satu contoh, kita sebagai seorang suami, sebagai orang tua, kita juga punya kewajiban untuk tholabul halal. Tholabul halal. Ya, tholabul halal ya maisha yang halal artinya. Maisha yang halal. Dalam beberapa literatur bahwa tholabul halal itu adalah wujuban muakkadan. Dengan konsep ini mestinya Allah pun juga tidak terus memaksakan bahwa setiap gerak nafas kita harus berupa ibadah mahdhah, enggak.
Karena apapun juga bisa bernilai ibadah. Tergantung bagaimana kita meniatinya, bagaimana kita menyikapinya. Sehingga konteks-konteks ini perlu menjadi pembuka wacana baru bahwa orang yang berposisi atau punya derajat, misalnya maaf lah, ya orang yang berpuasa kok terus tidak usah kerja, ya tidak boleh juga. Tidak boleh juga ya. Seorang kiai tidak boleh usaha juga tidak boleh juga, karena akan punya dampak-dampak yang berbeda. Dampak-dampak yang bisa jadi dampak itu menjadi negatif. Pengen puasa atau tidak mau kerja, ya ini bisa menimbulkan tamak. Contohnya begitu ya, contohnya ya. Kalau misalnya posisi kita sebagai, maaf loh ya, sebagai kiai, kemudian tidak mau ikhtiar kerja, tolak halal, ya akan punya potensi untuk menjadi orang yang tamak. Tamak itu berharap pemberian orang lain yang tidak semestinya. Oh gitu. Artinya bahwa apapun posisi dan kita itu berada, maka pasti ada tempat yang ada nilai ibadahnya, tergantung kita menyikapinya. Walaupun itu kalau dilihat secara kasat mata itu sebuah aktivitas duniawi maksudnya begitu. Iya. Sebetulnya kalau ini muaranya di hati sini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Di situ menjelaskan bahwa kalau orang itu tergantung niatnya. Amal itu tergantung niatnya. Walaupun kelihatannya itu amal ukhrawi, tapi tujuannya tidak karena Allah, tidak karena Rasulullah, ya tidak dapat apa-apa. Makanya sering diceritakan kelihatannya itu duniawi, kelihatannya tidur, mungkin kayaknya makan, mungkin lah kalau memang nyambut gawe kerja, mungkin lah kalau niatnya ukhrawi, orang berangkat kerja bismillahirrahmanirrahim, niat nglakoni kewajiban, niat golek rezeki sing halal, itu jauh lebih berharga, lebih terhormat daripada ada orang yang mulai pagi sampai sore puasa baca Quran tapi berbukanya tamak minta menunggu pemberian orang lain. Nah ini yang menjadi beberapa literatur kita mestinya begitu. Orang tidur saja kalau memang diniati ibadah ya ibadah. Aku tidur ya aku daripada melek maksiat ya apik tidur kan jadinya ibadah. Iya. Enak turune terus punya asumsi tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya, tapi kan ibadahnya orang puasa berlipat-lipat ganda. Ini menjadi hal yang penting. Kalau juga mau kerja terus tidur ya kamu melekmu itu udah ibadah. Kalau melek apalagi aktif untuk ibadah, nyata ibadah. Double nih pahalanya. Sekali lagi bahwa hal yang terpenting bahwa walaupun kita itu dalam konteks ibadah mahdhah, itu mestinya walatan nasibaka minad dunya. Aja sampai lali ada bagian sing saka dunya sing kudu di itu harus menjadi kita sering diingatkan kepada kita. Jadi kalau begitu ya bekerja itu wajib. Yang sering tidak boleh itu adalah melupakan ketika bekerja keras kemudian melalaikan ibadahnya, melalaikan kewajibannya. Atau sebaliknya. Ya bekerja itu wajib bagi makom kita, memang kita makom kasab ya. Makom kasab ya wajib. Kita boleh tidak kerja asal satu tidak pernah ngeluh, jangan tamak kan itu. Allah memberikan kemelaratan sampai kelaparan ya jangan sampai mengeluh. Ini ya baru boleh. Kalau udah makom tajid ya monggo-monggo. Tapi kalau makom kasab ya wajib harus tolabul halal. Dulu itu ada pemahaman yang berpandangan begini ya, cari bekerja dirinya kaya tidak dibawa sampai surga, tidak dibawa kekayaan tidak dibawa sampai akhirat. Tapi sekarang ini malah justru orang juga banyak yang berpandangan terbalik. Justru bagaimana kekayaan itu sampai akhirat. Pripun niki Kiai? Menurut jenengan? Mestinya kalau orang bilang bahwa kekayaan tidak dibawa mati,
Ya. Itu adalah mungkin penerapannya yang kurang pas saja. Ya kalau memang orang itu tujuannya golek rezeki itu hanya untuk memperkaya diri, Ya. menjadi tujuan, ya mestinya tidak dibawa mati. Ya, cukup Tapi kalau di dunia. bahwa dunia itu harta kita, jabatan kita menjadi media, makanya bahwa adunya matiyatul akhirat menjadi kendaraan saja. Uang kita yang kita sedekahkan, uang kita yang kita zakatkan, uang kita yang untuk membangun madrasah, untuk mengangkat sosial kita. Uang itu sudah menjadi perintah kok. Coba kita pahami di ayat ini. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa? Ada 3 kriteria. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jelas sekali ya. Oh, jangan jelas sekali. Mestinya pemahaman itu ya harus terdegradasi dengan ilmiah. Artinya kalau orang mengubah dunia ora digawa mati, iya memang tidak dibawa mati. Ya, ya. Tapi untuk kita dunia ini yang kita cari, kita niatkanlah untuk akhirat. Walaupun sebanyak-banyak bisa boleh saja kita jadi orang kaya. Lihat para sahabat, Sayyidina Abu Bakar itu orang kaya raya, Sayyidina Umar kaya raya, Sayyidina Utsman kaya raya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya raya, Sayyidatina Khadijatul Kubra kaya raya. Gila 2/3 tanah Mekah milik beliau, tapi kan dihabisin. Habiskan untuk akhirat itu. Nah kalau sekarang kan tidak. Karena nafsu kita yang mendominasi, kita malah memperkaya diri sebanyak-banyaknya, tidak untuk akhirat, bahkan sampai ada rasa takut sesuk aku mangan opo. Lah ini yang menjadi bahaya. Nah, itu. Kalau begitu ini ya, orang Islam itu yang pertama mungkin walaupun ini bukan sebuah tuntutan ya, tapi semacam mestinya ya berpemikiran bahwa orang Islam itu ya memang harus mampu dari sisi materi. Harus mampu dari sisi materi. Bahkan kemauan, lihat ulama-ulama panutan kita. Saya Habib Hasan Asy'adzili itu orang kaya raya itu. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri orang mengatakan kalau orang Islam pakai baju yang bagus lah. Yang gagah. Gitu. Lah kalau kita mau gagah, bagaimana, dari mana kita mau gagah, uang enggak punya? Enggak bisa beli. Lah terus orang Islam tuh lulus sok mutawali bahasanya. Mutawali itu sok koyok wali, kopiai wele, rewa karo pakai nele, tapi tambah. Tapi tamak. Mau narat dikai wong enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa ya repot juga. Malah rendah. Artinya bahwa orang kerja itu enggak salah, enggak dosa, wajib itu bagi saya. Saya sendiri kan orang punya beberapa kegiatan yang bersifat urusan ikhtiar, urusan hasil dan tidaknya kan nanti Allah yang menentukan. Para kiai-kiai kita juga seperti itu ya, Gus ya. Artinya banyak sekali yang tidak begitu saja meninggalkan ikhtiar atau untuk mencari maisah itu. Saya yakin rata-rata tetap ini. Rata-rata tetap kerja. Saya dulu oleh guru saya dikatakan, nyambut gawe kono urusan, tapi coba pikir saya gitu, pikirin kok enak wayahe nyambut gawe. Urusan donya dipikir ning donya iki. Tapi nek ibadahmu kudu jalan terus ngaji. Engko nek urusan nyambut gawe apa lak engko yo iso mikir-mikir dhewe. Ternyata iya saya buktikan itu. Gitu ya. Saya buktikan. Lah urusan hasil atau enggak kan ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kewajiban kita itu kan untuk cari tolabul halal itulah. Tolabul halal. Cari maisah. Bahasa umumnya seperti itulah gitu. Baik, terima kasih Gus atas khasanahnya. Mungkin ada pesan dulu pada pemirsa terkait dengan bagaimana kita berkewajiban berikhtiar dan juga kita tetapi juga tidak melupakan akhirat. Artinya ada dibalik gitu. Gimana? Silakan. Terima kasih. Hal yang terpenting bagi saya, bagi kalangan Nahdien, kita bangun networking ekonomi. Karena mungkin orang-orang di luar kita, dia bisa mau kelihatan karena dia ekonominya bisa saling mendukung. Maka kemarin saya sempat lihat yang agak viral itu, yang disampaikan oleh Ketua PCNU di Banyuwangi itu ya
Wis nek tanggamu sing dodol kowe sing tuku. Nek wong enu sing dodol ya awake dhewe sing tuku. Karena ini menjadi penting. Dulu waktu saya pernah belajar ekonomi itu karena sebetulnya NU itu udah pasar besar. Pasar besar. Kalau dulu saya pernah belajar ekonomi di pesantren itu pasar tertutup. Udah ngitung aja. Katakan saja saya pondok pesantren santrinya 5.000, ngitung aja itu. Berasnya sedino butuhe piro? Berapa? Ya. Nah kalau yang bisa nyuplai orang kita sendiri, kenapa harus ambil di Cina? Nah, sandalnya butuhnya berapa, sabunnya butuhnya berapa? Itu mestinya harus main. Makanya dulu waktu saya di pesantren, saya di Pacul Guang itu Romo Yasis itu sampai tahu dirikan BMT itu saya pernah jadi manajer BMT 10 tahun itu untuk membangun ekonomi pesantren. Networking yang harus kita garap di sama-sama ini. Cuman kadang-kadang kalahnya itu orang-orang kawan-kawan di kita itu kalau pas nih koncon ini ditakok utang. Tapi ning Cino cash kan. Lalu saya bilang, kalau ke saya ya utangnya ke BMT saja, nanti nyaurnya ke BMT, ke saya cash. Tapi saya ini menjadi gimana ya? Dengan kuantiti jamaah dan kualitas jamaah Nahdlatul Ulama yang sangat super istimewa ini sebenarnya menjadi pasar tertutup. Iya. Mestinya. Artinya kita misalnya kalah. Saya pernah bilang sama kawan, kita kalah mereka kalah 1.000 2.000 lah. Long 2.000 itu goning kantor NU kok, gitu ke pengajian kok badine. Iya. Berapa kapan dibayar ke kantor PC? Kan tidak. Dari situ loh setidaknya seperti itu. Okay. Kita ke kantor PC berangkat sendiri, ada pengajian berangkat sendiri. Nah, setidaknya untungnya kalau kita berikan kepada sama-sama orang itu untungnya untuk perjuangan lah. Nah, itu loh. Itu yang sempat saya sampaikan kepada kawan. Malah saya tuh punya komunitas, ada jamaah di rumah itu, ada yang punya mobil, ada yang jualan lagi. Saya bilang, tuku aki kudu ning kene. Badi ini 5.000 lagi ngopi bareng. Iya. Badi ini 5.000 lagi ngopi bareng. Lah kita akan ketemu. Andai saja nih orang ini. Kadang sayangnya kita ini potensial dari sisi kuantitas yang banyak begitu dan berharap, tapi ternyata orang-orang kita malah bangga membeli di luar. Ya. Katanya yang sana lebih murah. Iya, ya mbok anggap saja lah, yang sana modalnya gede kan gitu lah. Anggap saja modalnya gede sama saja. Orang bilang maaf loh, kita bilang. Kita punya lembaga keuangan namanya BMT. Kemudian dibandingkan dengan Kuryo keok. Iya. Dia kalah. Mengukur program. Ya ini harus disadari bahwa ada pengembangan, tapi mestinya ya normatif juga kan. Iya. Ya kita juga normatif. Seperti karena memang saya maaf loh, saya memang nyambi-nyambi di dunia bisnis juga, walaupun ya hasil dikit-dikit lah. Pokoknya saya posting, ada orang iki posting. Aku mending posting lah, gak tahu tuku ya aku. Karena sing betah isin sapa? Karena saya sebetulnya itu mau menegaskan kembali bahwa ini adalah sesuatu yang halal, yang baik, yang bagus. Ada di kita. Ada di kita. Gitu loh. Ini ada yang halal, ada yang baik, ada yang bagus, ada di kita. Kenapa mesti harus cari ke sana kemari, cara ke sana kemari. Nah, itu sebetulnya saya hanya menegaskan itu saja sebetulnya sih. Enggak terlalu apa ya. Ya kalau berharap, namanya orang pedagang berharap untuk dibeli, iya pasti. Tapi kan orang dibeli kan bukan tomak secara subjektif. Ya, karena real. Kita real, kalau bismillah saya mau jualan gitu. Nah, itu menjadi kadang-kadang memang ada yang telepon boleh posting. Nah, saya mau posting apa lagi? Aku tak posting ilmu sepodo pintere. Yang penting itu. Iya. Tapi yang pesan saya, ayo kita sama-sama untuk membangun ekonomi mandiri di kalangan orang Nahdien, kemudian networking secara ekonomi kita bangun kembali. Satunya biar maaf. Pesantren pun karo jagane bantuan ya remuk. Gitu. Ya. Betul. NU ya kalau jaga ini bantuan. Nek enak sih bantu ya tamani. Kalau gitu. bisa santrinya terampil semua. Kayak itu pesantrennya ketua RMI itu kan begitu. Anaknya dipekerjakan, santrinya dipekerjakan semua. Artinya memang terampil gitu ya, maksudnya. Dibekali lah. Dibekali bukan dipekerjakan. Ya, memang terampil ya. Baik, Gus, terima kasih atas kerawuhannya di Media Center BCNU ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat di saat puasa maupun setelah puasa juga masih bermanfaat untuk kita semuanya.
Terima kasih juga pemirsa yang sudah bersama kita dalam Hasanah Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk bersama dengan Gus Duja di saat ini atau kesempatan ini. Saya Subhanahu Rizal undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.